Selamat berjumpa di Nurina Kesatria Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan paragraf. Saudara-saudara, ada yang menanyakan apa itu paragraf? Paragraf adalah satuan bahasa yang mengandung satu tema dan perkembangannya. Paragraf merupakan bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap, tetapi masih berkaitan dari isi seluruh wacana yang dapat terjadi dari satu kalimat atau sekelompok kalimat yang berkaitan. Pengertian ini kita ambil dari Rida Laksana. Menurut Suparno, paragraf adalah satuan bagian karangan yang digunakan untuk mengemukakan suatu gagasan dalam bentuk untian kalimat. Oleh karena itu, saudara-saudara, paragraf atau alinea merupakan untian kalimat yang berisi sebuah gagasan dalam karangan. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri paragraf? Paragraf mempunyai gagasan utama yang dituangkan dalam bentuk kalimat topik. Bagi penulis, gagasan utama merupakan pengendali isi paragraf. Sedangkan bagi pembaca, gagasan utama menjadi kunci pemahaman karena merupakan rangkuman isi paragraf. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang berdasarkan bentukan dapat dibedakan paragraf yang merenggang atau lurus dan paragraf yang bertakuk atau setengah lurus. Di mana letak gagasan utama? Gagasan utama dinyatakan dalam kalimat topik atau kalimat utama. Salah satu kalimat dalam paragraf menjadi kalimat topik. Selebihnya sebagai kalimat pengembang yang berfungsi memperluas keterangan, menjelaskan, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Lalu saudara-saudara, kita lihat persyaratan paragraf. Persyaratan paragraf. Paragraf yang baik jika memenuhi 4 syarat, antara lain kesatuan, kepaduan, ketuntasan, dan keruntutan. Kesatuan. Suatu paragraf mungkin beberapa gagasan tambahan. Akan tetapi gagasan-gagasan itu harus berfokus pada satu gagasan utama sebagai pengendali. Kepaduan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus terjalin logis dan gramatikal. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf terpadu berkaitan satu dengan yang lain untuk mendukung gagasan utama. Saudara-saudara, kita lanjutkan berikutnya. Ketuntasan. Paragraf yang baik ialah paragraf yang tuntas. Artinya, di dalam paragraf telah tercakup semua yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Hal ini berarti bahwa gagasan yang baik harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga pembaca tidak bertanya-tanya tentang maksud penulis dalam paragraf. Saudara, kita lihat berikutnya yaitu keruntutan. Keruntutan dalam paragraf menyajikan informasi dalam paragraf secara urut, tidak melompat-lompat, sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Saudara, mari kita pelajari kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf. Apa itu topik? Topik adalah pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Adapun yang dimaksud kalimat topik adalah kalimat yang berisi pokok permasalahan atau gagasan utama dalam paragraf. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi. Dalam paragraf yang baik memiliki satu kalimat topik dan memiliki beberapa kalimat lain yang berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat yang berfungsi mendukung, menjelaskan, dan mengembangkan kalimat topik disebut kalimat pengembang. Jadi saudara-saudara, kalimat pengembang adalah
kalimat yang berfungsi mendukung, menjelaskan, dan mengembangkan kalimat topik. Saudara-saudara, kalimat pengembang memiliki keeratan yang berbeda-beda hubungannya dengan kalimat topik. Ada kalimat yang secara langsung menjelaskan kalimat topik, ada juga kalimat yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topik, meskipun masih mempunyai hubungan yang erat dengan kalimat tersebut. Kalimat yang secara langsung mengembangkan kalimat topik dalam paragraf disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Saya ulangi, apa itu kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor? Kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor adalah kalimat yang secara langsung mengembangkan kalimat topik dalam paragraf. Lalu bagaimana dengan kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor? Kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor adalah kalimat yang mengembangkan kalimat topik tidak secara langsung. Bagaimana saudara-saudara? Dapat dipahami? Nah, saudara, ya, kita lihat hierarki struktur paragraf. Kalimat topik ya, dijelaskan oleh kalimat pengembang langsung. Kalimat pengembang langsung dijelaskan oleh kalimat pengembang tidak langsung. Lalu saudara, paragraf berdasarkan urutannya dapat dibedakan bermacam-macam. Tentu saja ada paragraf pembuka atau pengantar, kemudian paragraf isi, juga paragraf penutup. Ya, ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Merupakan struktur yang utuh dan padu. Satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Mari kita lihat bersama. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang terletak pada awal karangan. Fungsinya mengantarkan pokok bahasan yang hendak disampaikan pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf isi. Saudara-saudara, paragraf pembuka mengantarkan membaca ke tengah persoalan yang dikemukakan dengan menjelaskan topik karangan. Lalu saudara, setelah paragraf pembuka, kita lanjutkan dengan paragraf isi. Apa itu paragraf isi? Paragraf isi, kita lihat dulu letaknya di mana? Di antara paragraf pembuka dan penutup. Fungsi paragraf isi adalah untuk mengembangkan pokok persoalan yang telah ditentukan. Dalam paragraf isi, seorang penulis mengemukakan pokok pikirannya dengan cara menerangkan atau mengembangkannya. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang dikemukakan dan dapat juga dengan memberikan bukti-buktinya. Jumlah paragraf isi dalam sebuah karangan atau karya tulis disesuaikan dengan ketuntasan pokok pikiran yang dikemukakan. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup berfungsi untuk mengakhiri atau menutup karya atau karya tulis. Paragraf penutup terletak pada akhir suatu karangan. Fungsinya untuk menekankan pokok-pokok pikiran yang harus diingat pembaca, memberi saran terakhir, harapan, acuan, atau ajakan. Demikian untuk struktur paragraf. Ya. Kita lihat berikutnya adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf bertujuan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam perincian itu terhimpun sejumlah informasi menurut kerangka dan tahapan tertentu. Dalam menulisnya, dalam kalimat-kalimat penjelas, informasi itu disampaikan secara logis, dijalin secara beruntun, dan ditautkan secara tertib. Kita lihat pengembangan paragraf dengan perbandingan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan yang digunakan penulis. Pengembangan paragraf model ini digunakan membandingkan dua hal, yakni penulis mengemukakan perbedaan dan kesamaan ciri.
Berikutnya adalah pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan sebab akibat digunakan oleh penulis yang hendak menulis sesuatu yang terjadi atau sesudah peristiwa tertentu yang berkaitan dengan sebab atau akibat. Saudara-saudara, dalam pengembangan paragraf sebab akibat, kita bisa menggunakan konjungsi atau konjungsi kausal. Misalnya, sebab, akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu. Berikutnya adalah pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau eksposisi untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami pembaca. Model pengembangan paragraf ini juga digunakan penulis untuk memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Kemudian pengembangan paragraf dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangan model ini dengan memberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik dalam bentuk maupun fungsi, untuk memberikan penjelasan kepada pembaca terhadap sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Pengembangan model ini digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang belum dikenal. Tujuannya ialah untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal. Dengan menganalogikan sesuatu, maka pembaca dapat dengan mudah memahami maksud penulis atau pembicara. Hal ini disebabkan analogi suatu gagasan bersifat abstrak dan menjadi lebih konkret atau lebih nyata. Kemudian pengembangan paragraf dengan kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi pada umumnya digunakan dalam paragraf kisahan dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan paragraf model ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi langkah secara kronologis. Dalam pengembangan model ini, penulis memaparkan suatu keadaan atau proses tahap demi tahap berdasarkan urutan waktu. Demikian paparan pengembangan paragraf. Kita lihat berikutnya, yaitu repetisi. Pengembangan paragraf dengan repetisi ialah pengembangan paragraf dengan cara melakukan pengulangan. Sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Pokok paragraf yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Pengembangan model ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali pokok bahasan kepada pembaca, sehingga pembaca memahami pokok bahasan yang diungkapkan oleh penulis. Pembaca diingatkan pada informasi yang telah dibacanya. Pengembangan model repetisi ini maksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf. Jadi paragraf dengan pengembangan repetisi ini ada kata-kata kunci yang diulang. Demikian paparan pengembangan paragraf. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar.